caleg itu wajib. Itu wajib. Si caleg tidak melaporkan dana kampanyenya, kami KPU tidak akan menetapkan dia sebagai pemenang. Yang penting ada laporannya ya. Harus ada laporan. Walaupun laporannya bohongan gitu. Enggak. 14 Februari adalah hari kasih suara. Juga kasih sayang terhadap siapa yang ingin kita coblos ya. Di KPU. Anda bagian divisi apa? Divisi teknis penyelenggaraan pemilu. 2023 saya resign menjadi seorang guru honorer. Anda pernah gagal menjadi panwas Panwascam 3 Raksa dan terus gagal menjadi PPK. 2 kali saya CPNS, ya gagal. Jadi komisioner itu enak apa gimana sih? Pantesan sekarang tubuh Anda sedikit gemoy. Ya. Cek. Kawan-kawan pemirsa, berjumpa lagi di podcast Bung Jo. Saya kedatangan tamu orang hebat. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Guys, bertemu lagi di Bung Jo Podcast. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Hari ini saya kedatangan tamu komisioner KPU Kabupaten Tangerang, Bung Sandi Akbar Kelana. Apa kabar, Bung Sandi? Alhamdulillah baik, Bung Jo. Bagaimana kesibukannya menjelang pemilu? Alhamdulillah sangat padat merayap menuju ke 14 Februari 2024. Jadi Bung Sandi ini anggota KPU Kabupaten Tangerang periode 2023-2028. Ya, betul. Jadi 5 tahun akan menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten Tangerang. Sebelum saya menanyakan tentang kesibukan menjelang 2024, di sana ada pileg, ada pilpres, dan juga ada pilkada tentunya. Saya ingin bertanya dulu latar belakang Bung Sandi. Saya lihat di profil Bung Sandi ini selain aktif di berbagai organisasi, juga pernah menjadi guru honorer. Betul. Coba ceritakan pengalaman organisasinya sehingga kenapa tiba-tiba Anda bisa menjadi komisioner ini. Coba dijelaskan kepada penonton. 7 tahun yang lalu saya itu pernah menjadi guru honorer 7 tahun. 7 tahun yang lalu apa selama 7 tahun jadi guru honorer? 7 tahun sampai 8 tahun lah. Dari 2015 sampai 2023 kemarin. Per 15 Juni 2023 saya resign menjadi seorang guru honorer. Jadi mengabdi 2015 lulus kuliah itu ya? Masih mau lulus. Mau lulus. Jadi sebelum lulus saya sudah menjadi seorang guru honorer. Sempat masuk CPNS. Betul. Berapa kali? 2 kali saya CPNS, ya gagal di urutan karena memang kuota guru bahasa Arab kala itu memang hanya 1 per sekolah. Urutan keempat dari 50. Gagal menjadi PNS tapi berhasil menjadi komisioner mungkin begitu? Ya, alhamdulillah. Betul. Selain mengajar, aktivitas sebelumnya aktif di organisasi apa saja? Sebelum mengajar, saya pernah menjadi pengurus di salah satu organisasi. Kalau di Serang itu, saya masuk di organisasi Himpunan Mahasiswa Tangerang, Himata. 2014 saya menjadi ketua umum Himata Banten Raya. Sebelum menjadi ketua Himata, saya pernah menjadi pengurus Dewan Pengurus Cabang GMNI Serang kala itu di 2012 sampai 2014. Setelah lulus kuliah, saya pulang ke kampung halaman dan saya aktif di beberapa organisasi seperti KNPI, Karang Taruna, dan sebelum saya menjadi komisioner, saya pun aktif di KNPI Kabupaten Tangerang sebagai wakil sekretaris 1 pengurus di periode 2021-2024.
dan menjadi Ketua Karang Taruna periode 2020-2025. Karang Taruna Kelurahan Tiga Tiga Raksa. Raksa. Karena sesuai amanat Undang-Undang 7 2017, di mana komisioner tidak boleh menjabat sebagai ketua organisasi masyarakat, ormas organisasi yang lainnya. Maka setelah pengumuman 15 Juni 2023 kemarin, saya mengundurkan diri sebagai Ketua Karang Taruna Kelurahan Tiga Raksa dan Wakil Sekretaris di DPD KNPI dan di beberapa organisasi lainnya. Begitupun pekerjaan saya sebagai guru honorer. Jadi sekarang real menjadi penyelenggara dan menjaga demokrasi. Siap. Di tahun 2024. Umur berapa sih umur? 2023 kemarin Oktober saya berumur 32 tahun. 32 tahun. Masih panjang karir Anda. Ketika tes di komisioner, Anda lolos ya? Alhamdulillah beberapa tahapan yang saya lalui, kalau nggak salah, kalau itu yang daftar itu Kabupaten Tangerang itu 48 peserta lolos administrasi lolos, saya melaksanakan CAT, tes psikologi, dan tes psikologi masuk ke 20 besar. Di situ ada tes kesehatan dan wawancara. Setelah wawancara ada uji kelayakan 10 besar, dari 10 besar 5 terpilih, dan alhamdulillah dari 5 itu salah satunya ya nama saya. Anda hoki ya lolos di komisioner Kabupaten Tangerang, karena saya tahu Anda pernah gagal menjadi Panwas Kecamatan tahun 2019 ya. Betul. Pada pemilu Pilkada 2018 dan pemilu 2019 saya pernah mendaftar di Panwascam Tiga Raksa dan saya tidak lolos. Terus Anda juga pernah gagal menjadi PPK di Kecamatan Tiga Raksa. Betul. Itu kemarin periode ini. Iya. 2024. Itu memang dari beberapa banyak. Saya tidak lolos, ya mungkin bukan milik saya, mungkin di tingkatan PPK mungkin itu kan. Mungkin Allah berkata lain dan memang ini milik saya, dan ini berkat dorongan doa orang tua, doa istri, begitupun dorongan teman-teman alumni dan senior-senior saya yang selalu support. Anda tidak lolos di kecamatan tapi lolos di kabupaten. Itulah hoki kehidupan. Jadi Anda sekarang menjadi orang penting di Kabupaten Tangerang ini dalam menjaga keberlangsungan demokrasi, Pilpres, Pileg, dan Pilkada 2024. Bung Sandi ini hobinya apa sih? Hobi saya sebetulnya ke olahraga. Olahraga ya seperti futsal, sepak bola, atau hal-hal yang lain yang memang ya buat menyehatkan badan lah, agar menuju pemilu itu kan sekarang harus minimalkan harus sehat. Aktivitas futsal, main bola itu masih dilakukan. Sementara 5 bulan ini karena memang waktu ya yang tidak bisa untuk hadir dengan teman-teman itu ya. Selama 5 bulan ini mungkin saya belum. Oh, pantesan sekarang tubuh Anda sedikit gemoy. Ya, bukan kampanye salah satu capres ya. Siap. Dan Anda memang sedikit gemoy, agak temem. Kebanyakan di tempat ber-AC sekarang. Di KPU. Anda bagian divisi apa? Kebetulan saya divisi teknis penyelenggaraan pemilu. Di mana tugas saya itu pertama tahapan pencalonan kemarin sudah selesai, alhamdulillah. Tanggal 3 November kemarin kami KPU berlima menetapkan 844 DCT se-Kabupaten Tangerang yang terbagi di 6 dapil. Oke guys, nanti kita kupas tuntas itu DCT yang dijelaskan oleh Bung Sandi Akbar Kelana. Teknis penyelenggara pemilu lagi capek-capeknya ya, lagi fokus-fokusnya ya. Betul. Untuk penyelenggaraan 2024 agar lebih fokus kita ngopi. Siap. Apa ini, Bung? Ini kopi Bangka, nanti rasakan. Siap. Ngebukanya seperti ini ya. Tuh. Ada khas yang berbeda. Iya. Mungkin Bapak yang suka pakai bor itu bukan? Wah, itu saya nggak tahu yang seperti itu. Iya. Kopi khas Bangka berada di warung biasa. Iya. Tenang Bung Sandi, ini mengapa supil? Siap-siapkan saja mental Bung Sandi. Siap, Bung. Teknis penyelenggara pemilu itu tugasnya apa saja itu? Salah satunya terkait pencalonan ya.
daftar pencalonan caleg yang dari tanggal 1 Mei sampai 3 November kemarin baru beres. Daftaran awal 917 yang akhirnya ditetapkan 3 November itu 844 DCT se-Kabupaten Tangerang yang terbagi menjadi 6 dapil dan merebutkan 55 kursi DPRD Kabupaten Tangerang. Nambah 5 kursi ya. Oke Bung Sandi, jumlah DPT kan 2.353.825. Betul. Itu DPT itu bisa bertambah apa bisa berkurang? Apakah masih ada proses-proses penginputan yang lainnya di lapangan nanti? Kalau untuk daftar pemilih tetap itu tidak akan bertambah. Itu cukup dengan 2,3 tadi. Yang bertambah itu nanti karena kami sedang proses DPTB, daftar pemilih tambahan. Di mana hari ini masyarakat di Kabupaten Tangerang ketika pada hari H tidak bisa mencoblos 14 Februari tadi bisa mengajukan DPTB tadi. Ya, jadi DPTB itu orang yang tidak bisa pulang, perantau lah ya, disebut perantau yang bekerja di Kabupaten Tangerang bisa untuk memilih dengan cara datang ke TPS. Jadi ada tahapan-tahapannya Bung Jo. Apa tuh? Jadi dalam DPTB ini ada 9 kriteria yang memang harus kita layani. Tidak hanya bekerja. Ketika satu antar kecamatan dia sedang sakit di rumah sakit, dia sedang sekolah, sedang kuliah, kena bencana alam, longsor dan yang lain itu bisa mengajukan DPTB. Dengan catatan si pemilih menggunakan DPTB itu dia sudah tercatat di DPT asalnya. Jadi kalau memang dia tidak ada DPT di tempat asalnya, dia tidak bisa mencoblos. Bagaimana dia tahu dia terdaftar? Kan ada cek DPT online. Kita KPU dari KPU RI sudah, saya rasa sudah ke publik, sudah memberikan kemudahan. Ketika kita mengecek DPT online, masukkan nik, itu akan otomatis akan keluar TPS mana, desa mana, atau kelurahan mana, kecamatan mana dia akan milihnya. Itulah kita ketahuannya. Iya. Jadi DPTB itu masih berlangsung ya? Masih berlangsung sampai 7 Februari. Jadi komisioner itu enak apa gimana sih? Berbicara enak dan tidak enak, memang bagaimana kita bisa menikmati dan menjalani pekerjaan tersebut. Kalau kita menikmati, kita akan lebih enak gitu kan. Seperti kita menikmati kopi ini Bung Jo. Oh, bisa minum dulu. Ketika kita menikmati kopi ini, kalau memang tidak enak rasanya kan hambar. Begitupun dengan pekerjaan. Sudah ada data pendaftar baru tadi? Terakhir bulan November kemarin kurang lebih ada 200 sampai 400 DPTB yang keluar dan masuk. Keluar masuk gitu aja. Sementara karena memang masih belum final ya, belum final untuk menetapkan berapa jumlah DPTB se-Kabupaten Tangerang. Dan terbagi di 29 kecamatan dan 9.016 TPS. Ngobrol sambil ngopi di warung biasa. Ketika si pemilih tidak terdapat dalam DPTB, dalam DPT, ada juga yang namanya DPK, daftar pemilih khusus, di mana si pemilih nantinya ketika hari H menggunakan hak pilihnya menggunakan eKTP. Dia mencoblos pada 14 Februari dari pukul 12 sampai 13.00. Hanya 1 jam batas waktu DPK tadi. Itu bagi para pemilih pemula biasanya rata-rata. Ini ketentuannya juga ketika memang banyak beberapa orang yang hari ini sudah berdomisili lama di Kabupaten Tangerang, dia tidak terdaftar di DPT, tapi KTP dia di luar Kabupaten Tangerang. Mohon maaf, dia tidak bisa nyoblos di Kabupaten Tangerang karena KTP dia luar Kabupaten Tangerang. Karena DPK itu ketentuannya sesuai dengan domisili dan alamat yang ditujukan dalam KTP. Karena KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Betul. Dalam partisipasi masyarakat ini 2019 75%. Target 2024 kami KPU Kabupaten Tangerang periode 2023-2028 ingin meningkatkan partisipasi masyarakat di Kabupaten Tangerang sampai 85%. Jadi di angka 2,3 juta maksimal 2 juta
masyarakat sudah bisa menggunakan hak pilihnya di TPS masing-masing. Dan jangan lupa 14 Februari 2024 itu bukan hari kasih sayang saja, Bung Jo, tapi hari kasih suara untuk menentukan 5 tahun ke depan pemimpin kita semua. 14 Februari 2024. Disitulah rakyat Indonesia mencari pemimpin dan memilih. Betul. Sekarang udah masa kampanye kan, 28 November kemarin sudah ada kampanye. Bagaimana persiapan para partai politik saat ini yang Anda ketahui, bagaimana hiruk pikuk di wilayah Kabupaten Tangerang? 28 November kemarin tahapan kampanye sudah dimulai sampai 10 Februari. Hiruk pikuk mungkin para peserta pemilu dengan caleg-calegnya sudah mengkampanyekan diri dia, jati diri dia, agar bisa dipilih oleh masyarakat. Dan tidak terlalu lama juga kami KPU sudah menentukan titik-titik lokasi untuk pemasangan alat peraga kampanye. Di 29 kecamatan kami sudah menentukan titik-titik kampanye dimanapun boleh. Tetapi tempat pemerintahan, kantor pemerintahan, tempat ibadah, tempat pendidikan yang memang dilarang. Kampanye di gedung pemerintahan tidak boleh. Nah, untuk kampanye itu sesuai putusan MK kemarin, PKPU 15 itu tertuang dilarang untuk kampanye di beberapa tempat pemerintahan, tempat pendidikan, tempat ibadah. Atas putusan MK, PKPU 20 2023 pengganti PKPU 15 2023 di situ dicantumkan boleh kampanye di tempat pemerintahan asal, ya, begitu tempat pendidikan asal mendapatkan izin dari pihak terkait. Boleh, itu boleh, tapi tidak menggunakan atribut partai ataupun APK yang lain-lainnya. Itu putusan MK yang dalam PKPU 20 tahun 2023. Boleh kampanye di pendidikan. Itu hanya diizinkan oleh rektor. Misal di kampus. Kampus itu boleh, tapi kalau rektor nggak diizinkan itu nggak boleh. Iya. Jadi boleh, tapi atas izin. Kalau di sekolah pun tidak bisa, nggak boleh, tidak boleh. Apalagi tingkatan ini ya, tingkatan SD, SMP. Enggak. Pemilih pemula SMA kampanye di situ kan sarana pendidikan, boleh. Berarti dong. Tempat izin, asalkan si kepala sekolah atau pihak terkait mengizinkan. Kalau dia begini itu tidak boleh. Itu pun tidak boleh menggunakan atribut partai apapun. Misalkan contoh partai A, misalkan berwarna abu, misalkan, itu nggak boleh menggunakan ciri khas yang begitupun spanduk-spanduk bertebaran di misalkan kalau sudah datang nih spanduk-spanduk di tiap-tiap itu tidak boleh. Di sarana pemerintah boleh, ketika memang diizinkan, kayak aula atau BSD, alun-alun kalau diizinkan oleh pemerintah setempat. Kalau tidak diizinkan tidak boleh. Kalau di alun-alun pakai atribut gimana? Tidak boleh. Kan alun-alun tidak boleh. Saya rasa kalau di alun-alun kayaknya tidak akan diizinkan oleh pemerintah daerah karena untuk pemasangan alat peraga kampanye pun APK ya spanduk itu tidak boleh di lingkaran pusat pemerintahan. Dari ujung selamat datang sampai ke ujungnya mungkin Al-Amjad, ujung itu tidak boleh dipasang atribut partai, bendera ataupun apapun itu. Seperti baleho dan itu tidak boleh. Itu sudah ketentuan, kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, itu sudah pemerintah melarang untuk memasang alat peraga kampanye di dalam protokol lampu merah 3 raksa sampai ke ujung Al-Amjad. Jika memang masih banyak yang bertebaran, itu mungkin nanti teman kami, kolega kami dari teman-teman Bawaslu yang akan menindak itu semua. Itu tentang kampanye ya, aturan-aturannya. Betul. Sangat kompleks sekali ya aturan itu. Tapi selama ini kalau kita bicara pelanggaran kan mungkin ada di ranah kolega Anda gitu kan. Betul. Ini Anda lebih kepada aturan-aturan yang semestinya. Hanya mengingatkan. Kami hanya mengingatkan, oh tidak boleh di tempat A, B, C gitu. Hanya mengingatkan. Untuk para peserta pemilu tidak di tempat-tempat yang memang harus dilarang. Tempat ibadah kan kayak gereja, masjid. Kalau panitia itu mengundang, itu panitia kan mengizinkan dia datang. Tapi tidak menggunakan dia membawa arak-arakan pasukan. Si pasukan itu tidak boleh. Begitupun nama baleho di sekitaran tempat ibadah itu nggak boleh. Yang paling boleh itu di makam ya. TPU tidak diatur ya. Tidak diatur. Karena siapa yang mendengarkan, Bung?
dana kampanye partai yang mungkin sudah ada aturannya, harus dilaporkan juga ke KPU kan? Betul, itu betul. Itu wajib. Coba dijelaskan kepada pemirsa. Siap. Dalam PKPU 18 tahun 2023 tentang dana kampanye, 18 partai di Kabupaten Tangerang alhamdulillah sudah melaporkan RKDK ya, sudah membuat RKDK, rekening dana khusus dana kampanye. Rekening khusus dana kampanye itu khusus. Partai wajib melaporkan dana kampanyenya maksimal 2,5 M. Maksimal. Dan begitu pun dengan para caleg. Nominal jumlah maksimal 2,5 laporan pada partainya, dan itu bisa dilihat oleh KPU. Sudah bisa dilihat karena kami sebagai admin SIKADK ada sistem sekarang. 2019 itu namanya SIDAKAM, sistem dana kampanye 2019. 2024 ini kami meluncurkan sistem kembali namanya SIKADK, sistem informasi kampanye dan dana kampanye, di mana dalam SIKADK itu tentang materi kampanye, atribut kampanye, dan yang lainnya di-upload dalam sistem tersebut. Di mana caleg peserta pemilu pun mereka harus menginput, harus melaporkan tahapan-tahapan ketika dia kampanye menggunakan kampanye pertemuan terbatas kah atau apapun itu dengan ketentuan pertemuan rapat umum, pertemuan terbatas itu harus diupload. Dia mengupload sendiri. Nah, itu ketentuan itu gimana partai? Gimana peserta pemilu? Kami hanya mengingatkan kepada peserta pemilu untuk semua caleg membuat sebuah jadwal kampanye tersebut. Itu ketentuan di partainya. Bagaimana partai? Partai pun sebagai akun admin, usernya masing-masing caleg. Caleg itu wajib. Itu wajib. Itu ketentuan dalam PKPU. Ketika memang si caleg tidak melaporkan dana kampanyenya ketika dia menang suara terbanyak, tapi dia tidak melaporkan dana kampanyenya, kami KPU tidak akan menetapkan dia sebagai pemenang. Karena dia tidak melaporkan dana kampanyenya. Berapapun nominalnya itu maksimal 2,5. Mau itu di angka 1 juta, 2 juta, atau 100.000 pun itu untuk dilaporkan. Yang penting ada laporannya ya? Harus ada laporan. Walaupun laporannya bohongan gitu? Enggak, itu harus laporan. Ada ketentuan apa aja itu? Harga misalnya itu apa? Ada. Kalau untuk harga dalam PKPU 15 tentang kampanye itu kan harga dari souvenir itu kan maksimal itu 100.000. Tidak bisa lebih dari 100.000. Jadi kalau bikin atribut misalnya kaos dan sebagainya harus 100.000 maksimal. Maksimal 100.000. Berarti ini beda dengan tahun 2019. Perbedaannya itu sebenarnya sama, semuanya sama 2019 tahapannya. Hanya saja sistem mungkin ya yang berbeda. Kalau 2019 ketika si caleg, si peserta pemilu mengkampanyekan, dia mengirimkan hard copy dan soft copy bukan berbentuk dalam sistem. Kalau sekarang semuanya diupload dalam sistem. Oh, jadi si caleg itu mengupload. Oh, kalau kemarin tidak ada upload. Ya, formatnya berbentuk soft copy, hard copy. Dilaporkan kepada KPU. Kalau sekarang semua sistem. Dari materi kampanye, jadwal kampanye, ketika dia kampanye memberikan apa saja, dia sudah buat apa saja, APK-nya misalkan spanduk, banner, ataupun baleho, ataupun yang lain-lainnya. Itu harus diupload dalam SIKADK. Dan memang hasil dari SIKADK ini nanti akan kami upload di website KPU. Jadi ketahuan ini, misalnya si caleg ini habis berapa M? Betul. Itu maksimal 2,5. Walaupun kenyataannya kadang-kadang lebih kali ya. Kalau alam itu kan. Tapi hanya kan itu kan seperti itu kan biarkan partai. Kalau kami kan melihat dari laporan mereka, si peserta pemilu melaporkan dana kampanye tersebut. Enggak, maksudnya si caleg ini KPU bisa melihat itu jumlahnya. Semuanya, semua caleg dari 844 itu kami bisa melihat. Agar apa? SIKADK itu, KPU RI meluncurkan sistem ini agar masyarakat publik tahu. Oh, ini caleg ini tuh habis berapa? Nominalnya seperti ini dana kampanyenya nih. Normatifnya seperti itu. Kenyataannya kan kita tidak tahu. Ya, kalau nyalon DPR RI tetap aja maksimal 2,5 M. Betul. Oh gitu. Iya, itu kan semuanya. Mau nyalon apapun maksimal 2,5 M. Itu bantu ya. Itu pun sumbangan perorangan, perusahaan dan lain-lain 2,5 M. Ya.
Oke guys, menarik sekali. Jadi ada laporan seperti itu ya. Saya punya temen ngobrol-ngobrol, habisnya ada yang setingkat kabupaten, ada yang lebih dari 25 M tadi. Betul. Jadi dia hanya melaporkan 25 M ya. Kalau dia tidak melaporkan, tidak bisa ditetapkan menjadi pemenang walaupun dia suara terbanyak. Betul, itu udah ketentuan PKP dalam Undang-Undang dan PKPU 18 tahun 2023. Sangat rentan ya. Penting berarti sangat ya. Penting. Sangat penting Dan wajib. Kalau wajib itu kan dosa ya kalau tidak dilakukan. Betul. Itu akan merugikan salah satu peserta pemilu si caleg tersebut. Ketika memang dia memiliki suara terbanyak, tidak dilaporkan dana kampanyenya, ya dia tidak bisa. Seharusnya dia jadi. Anda optimis 85% partisipasi pemilih di Kabupaten Tangerang tahun 2024? Saya optimis. Saya optimis karena dari 2,3 juta itu banyak pemilih yang generasi milenial yang hari ini banyak pemilih pemula dan antusias terhadap pemilu 2024. Jadi ini kan ajang 5 tahun sekali demokrasi di mana bangsa Indonesia, negara kita, Republik Indonesia mengadakan pemilu terbesar. 2024 itu tidak hanya pemilihan presiden, pileg, tapi ada juga pilkada serentak di tahun 2024. Dengan bulan yang berbeda. Dengan bulan yang berbeda, tahun yang sama. Nah, kalau untuk optimis, saya dan teman-teman tingkatan PPK maupun PPS sudah semaksimal mungkin untuk bersosialisasi kepada masyarakat, pemilih pemula, pemilih kemarin, alhamdulillah juga kami sudah melaksanakan kirap pemilu. Dalam kirap pemilu itu kami mensosialisasikan pemilu 2024 di tingkatan nelayan, di kirap pemilu, ya kaum marginal seperti tukang ojek atau yang lainnya, kami sosialisasikan itu semua. Di mana itu kirap pemilunya? Kirap pemilu kita melaksanakan di 29 kecamatan. Selama 6 hari kita perdapil. Oh iya, yang konvoi-konvoi itu ya. Betul, dengan maskot Sulu dan Sura. Yang bawa-bawa itu ya. Yang boneka maskot kita itu. Mau ngopi lagi nggak? Boleh. Kita biar tenang ya. Amain lah. Cukup ya, belum habis. Ya, Bung. 2024 14 Februari itu tinggal menghitung hari. Yang jelas 14 Februari adalah hari kasih suara. Hari kasih suara yang juga kasih sayang terhadap siapa yang ingin kita coblos. Betul. Iya ya. Mencoblos kepada orang yang kita sayang, yang kita suka, yang benar-benar akan menjadi pemimpin baik di daerah kita, di legislatif, di Senayan sana, maupun di Istana Presiden. Bagaimana ini pesan-pesan terhadap para pemilih yang ada di Kabupaten Tangerang supaya berbondong-bondong ke TPS? Ada cara apa ini? Apakah ada door prize nih di TPS, atau Anda melakukan penilaian, misalnya TPS unik akan dapat hadiah, terus atau TPS yang paling banyak partisipasinya akan mendapat reward atau apa? Ada semacam apa tuh untuk menggugah masyarakat nih? Misalnya pakai adat yang TPS-nya, atau ini apakah sudah ada? Kalau TPS-nya pakai baju bola gitu, pakai baju adat dan sebagainya. Nah, masukan kan dari saya itu. Siap. Itu akan menjadi catatan kami di KPU ya nanti. Kami sudah maksimal dan memang terus berupaya agar masyarakat Kabupaten Tangerang menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024. Jangan lupa pada masyarakat Kabupaten Tangerang untuk datang ke TPS, coblos sesuai hati nurani masyarakat. Jangan sampai 14 Februari itu tidur di rumah atau nyenyak masa bodoh dengan pemilu. Agar partisipasi di Kabupaten Tangerang pemilih itu 85%. Jangan golput. Datang ke TPS pada 14 Februari 2024. Ada lagunya ya biasanya ya. Lagunya itu jingle pemilu. Pemilihan umum telah memanggil kita. Beda, itu ada lagi. Karena itu jingle pemilu
Ayo Indonesia. Saya kurang hafal sih, tapi kalau dengar suara itu hafal. Oh iya. Anda kan lahir di tahun yang kesini ya. Ya. Kalau saya yang itu pemilihan umum telah memanggil kita. Karena setiap tahapan pemilu itu berbeda-beda jinglenya. Guys, itulah jangan golput, datang ke TPS tanggal 14 Februari. Satu kata untuk pemilu 2024. Sukses. Terima kasih guys sudah mengikuti Bung Jo Podcast. Tetap optimis menjaga demokrasi Indonesia. Salam Pancasila. Salam.